A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk salat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian majlisil ilmi, kajian menuntut ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam. Saya ulangi lagi Pak ya. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul imani wal Islam. Nikmat kita beriman dan beragama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan seperti itu, hadirin jamaah sekalian? Karena kalau tidak ada iman Islam dalam hati kita, walaupun hadirin jamaah sekalian kita ini berbuat baik kepada sesama makhluk, tapi nggak ada iman di dalam hati kita, maka itu tidak akan pernah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada iman di dalam hati kita, walaupun mungkin iman itu hanya sebiji dzarrah, biji dzarrah ya, kalau dalam terjemah klasik tuh satu biji dzarrah itu diterjemahkan biasanya satu biji sawi. Kecil nggak Pak? Biji sawi sangat kecil ya. Itu dalam terjemahan di zaman dahulu sering diterjemahkan biji sawi. Tapi ada terjemahan kontemporer, zarrah itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibelah lagi. Jadi apa yang tidak bisa dibelah lagi? Atom mungkin ya kali ya kalau zaman sekarang ini. Jadi intinya hadirin jamaah sekalian, kalau ada iman di dalam hati kita, walaupun iman itu hanya sedikit, hanya kecil, maka hadirin jamaah sekalian, insyaallah iman tersebut akan mengeluarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam suratul Maidah ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kata Allah, andaikan mereka memiliki ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Punyanya itu bukan hanya punya rumah di Pondok Indah gitu Pak, bukan Pak, atau punya apartemen di Sudirman gitu, bukan, kecil itu. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kata Allah, andaikan mereka itu ya, punya segala sesuatu di atas muka bumi ini, ya, mungkin dengan minyak buminya, dengan batu baranya, semuanya mereka punya. Bahkan kata Allah, wa mithlahu ma'ahu, sudah dia punya kekayaan seperti satu bumi ini,
Bahkan dia punya satu lagi kekayaannya seperti bumi ini juga. Wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Ingin dia tukarkan, ingin dia gadaikan min adzabi yaumil qiyamah, dengan azab Allah pada hari kiamat nanti. Ma tuqabbila minhum, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu adab yang sangat pedih. Jadi hadirin jamaah sekalian, iman ini penting. Iman ini yang menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kalau nggak ada iman, kita selamanya kekal di neraka Allah. Kalau ada iman, kita insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Aswairim. Ya. Dulu ketika orang-orang Ansor, ya, atas dakwahnya Mus'ab ibn Umair di Madinah, ya, itu hampir semua rumah itu masuk Islam. Ya. Mus'ab bin Umair datang ke setiap rumah, dakwah. Ada yang satu kampung langsung masuk dakwah. Bani Abdul Ash'al itu satu kampung langsung masuk Islam. Ya. Hadirin jamaah sekalian, di keluarga Bani Abdul Ash'al ini, ya, ada satu orang namanya Aswairim, nggak masuk Islam. Satu keluarganya, satu rumahnya, satu kampungnya sudah masuk Islam, dia belum masuk Islam juga. Sampai suatu ketika terjadi perang Uhud di Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, kemudian terjadi perang Badar, kemudian terjadi perang Uhud. Sebelum perang Uhud dia belum masuk Islam. Sampai ketika mau perang Uhud, hadirin jamaah sekalian, dia ikut perang Uhud. Dan sebelum terjadi perang Uhud dia masuk Islam. Sebelum perang Uhud nih dia masuk Islam. Dia syahadat di hadapan Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Terjadi peperangan, kemudian dia ikut perang, dan akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan terhadap orang ini tadi, amalun qalilun ujjira katsiran. Amalnya sedikit, bahkan dia belum pernah sholat pun belum pernah, karena dia baru masuk Islam. Sebelum perang Uhud itu dia baru masuk Islam. Walakin ujjira katsiran, diberikan pahala yang begitu besar. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi iman ini sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kita dari kecil, hadirin jamaah sekalian, sudah beriman. Agama kita agama Islam. Nggak perlu cari-cari agama lagi, Pak. Bahkan mungkin dari kecil orang tua kita ajarkan agama kepada kita, ajarkan sholat, ajarkan wudhu, ajarkan taharah. Kita bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang hanya untuk mencari hidayah Islam ini mesti cari-cari dulu. Nah, mungkin tahulah ya, ada Ustadz Felix Xiao mungkin ya, cari-cari agama dulu baru kemudian dapat agama Islam, atau mu'alaf yang lain ya, yang tidak langsung masuk ke dalam agama Islam. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah faham bahwasanya nikmat iman dan Islam, nikmat agama ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, maka apa saja kewajiban kita terhadap agama Islam ini ya, apa. Jadi materi kita hari ini adalah apa kewajiban kita terhadap agama. Paling tidak hadirin jamaah sekalian, kewajiban kita terhadap agama ini ada 3 hal ya, kewajiban kita terhadap agama ini ada 3 hal. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang pertama adalah belajar agama. Ya, ini kewajiban kita yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat yang lain, ala kulli muslimin au muslimatin. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, au muslimatin, ataupun muslimat. Jadi menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Walaupun hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah para ulama kemudian mengklasifikasikan wajibnya itu. Menurut para ulama, ada yang fardunya itu fardu ainin, ada yang fardunya itu fardu kifayah. Ya, menuntut ilmu ini ada hukumnya fardu ain, ada hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu ain itu maksudnya apa? Setiap individu kita wajib punya ilmu tersebut.
Ya, nggak boleh kita nggak punya ilmu tersebut. Kalau kita nggak punya ilmu itu, kita berdosa. Ya, ada fardu kifayah. Ilmu ini boleh diwakilkan kepada beberapa orang saja. Ya. Fardu ain itu apa contohnya, hadirin jamaah sekalian? Ya. Fardu ain itu ilmu tentang sholat, ya. Ilmu tentang sebelum sholat toharoh, ya. Toharoh yang benar, istinja yang benar. Wah, istinja ini jangan main-main, Pak. Ya, karena dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mendapatkan ada satu makam, satu kuburan yang Allah siksa. Ya. Ahli kubur tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dia ini tidak melakukan dosa besar tapi kena siksaan, dapat siksa kubur. Ya. Apa yang biasa dia lakukan? Dua. Yang pertama, ya, istinjanya nggak benar. Ya, mohon maaf, kalau kencing nggak cebok yang benar. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, dia suka melakukan namimah, ya, suka mengadu domba. Nah, jadi istinja ini harus benar hadirnya, karena menentukan sholat kita, menentukan wudhu kita. Ya. Maka ini fardu ain. Ya, kita belajar lah, nggak mungkin dibahas hari ini. Silakan kita belajar kepada ustadz-ustadz dalam kitab ilmu fikih, ya. Istinja yang benar, bagaimana toharoh, wudhu yang benar, tayamum yang benar, mandi yang benar, ya, sholat yang benar, puasa yang benar, ya, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang diwajibkan bagi orang-orang yang berpuasa, dan yang lainnya. Ini ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini boleh diwakilkan kepada beberapa orang saja, hadirin jamaah sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kita tafakuh fiddin, kita ini paham benar ilmu agama, ya, mengerti tafsir, mengerti apa namanya, asbabun nuzul, mengerti fikih secara detail gitu ya, mengerti perbedaan pendapat para ulama, ya, mengerti ilmu hadis, ulumul hadis. Hadirin jamaah sekalian, tafakuh fiddin, menjadi seorang fakih yang benar dalam agama, itu hukumnya fardu kifayah, bukan hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau kita ini hukumnya fardu ain, Pak, kita ini semuanya dosa, Pak. Ya. Kalau hukumnya fardu ain, kita ini semuanya ikut dosa. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Ya Allah Ustaz, jangankan baca Arab gundul, Arab gondrong aja susah. Ya, Al-Quran kan Arabnya banyak apa? Banyak harokatnya, susah. Gimana baca yang Arab gundul? Susah, Ustaz. Nah, untung alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, ada orang-orang khusus yang memang belajar itu, yang mereka punya kewajiban untuk menyebarkan agama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menuntut ilmu ini hukumnya wajib, walaupun nanti para ulama akan mengklasifikasi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dan hadirin jamaah sekalian, orang-orang yang menuntut ilmu agama ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu darajat, beberapa derajat. Ya, jadi orang-orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah, ya, di sekeliling kita nanti, ya, ada orang-orang yang masya Allah sederhana kehidupannya, tapi karena dia berilmu Allah muliakan. Mungkin kehidupannya biasa, tapi Allah muliakan dia. Para ulama kita, hadirin jamaah sekalian, sampai hari ini karena ilmu mereka kita terus sebut-sebut nama mereka. Kita selalu doakan para ulama kita. Kita selalu puji-puji mereka. Karena kenapa? Karena ilmunya. Ilmunya sampai hari ini kita pakai. Ya. Makanya para ulama itu mengatakan yang dimaksud panjang umur itu, ya, bukan hanya panjang umur secara kuantitas, ya, kuantitas panjang umurnya 60, 70, 80, bukan, ya, tapi yang dimaksud panjang umur itu adalah kualitas dalam ilmunya, dalam hidupnya, ya.
Jadi mungkin umurnya pendek seperti Imam Nawawi, umurnya cuma 45 tahun meninggal dunia. Ya, masih sangat muda sekali Imam Nawawi meninggal. Bahkan Imam Nawawi meninggal ya termasuk ulama ul-uzzab, ya, ulama-ulama yang bujangan ketika meninggal, belum sempat nikah. Sama seperti Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya, hadirin jamaah sekalian. Ya. Tapi sampai hari ini kitab-kitab mereka kita pakai. Imam Nawawi contohnya, kitab yang sangat sederhana. Hampir semua masjid pakai kitab Arba'in Nawawi. Hampir semua masjid pakai kitab apa? Riyadhus Shalihin. Hampir semua masjid kita pakai kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Wah, itu semua yang kita baca itu pahalanya sampai kepada Imam Nawawi. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jadi orang-orang yang berilmu ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah sekalian, merugilah kita kalau kita tidak pernah sebentar pun ada keinginan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Kita termasuk orang yang merugi kalau kita tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu agama. Rugi kita hadirin jamaah sekalian, karena ini menentukan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, kewajiban kita yang kedua terhadap agama ini mengamalkan agama. Ya, kewajiban kita yang kedua apa hadirin jamaah sekalian? Mengamalkan agama. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu, kata pepatah Arab, kasyajari bila thamarin, seperti pohon tanpa buah. Ya. Nggak ada manfaatnya hadirin jamaah. Walaupun manfaatnya cuma sedikit. Ya. Tapi orang yang mengamalkan ilmu agamanya, ya, ini seperti pohon yang berbuah. Ya. Dia memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau panas kita bisa berlindung di bawah pohon tersebut. Kalau dia berbuah kita bisa ambil buahnya. Kalau banyak kita bisa jual buahnya. Masya Allah, bermanfaat banyak. Maka seperti itulah hadirin jamaah sekalian orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu agamanya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu agama itu mengamalkannya. Kita praktekkan ilmu agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah hadirin jamaah sekalian, untuk mengamalkan agama ini butuh yang namanya iman, karena iman ini sebagai generator kita untuk beramal. Yang mempermudah kita beramal itu iman. Semakin tinggi iman kita, semakin mudah kita mengamalkan agama. Tapi semakin rendah iman kita, semakin sulit kita untuk mengamalkan agama. Kalau ilmu itu fungsinya mengatur atau mengontrol amalan. Ilmu ini mengontrol benar atau tidak, sesuai syariat atau tidak. Itu yang kontrolnya adalah ilmu. Kalau nggak sesuai dengan ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman itu sebagai generator kita. Semakin tinggi iman kita, semakin mudah kita mengamalkan agama ini. Tapi semakin rendah iman kita, semakin berat kita mengamalkan agama ini. Saya kasih contoh hadirin jamaah sekalian. Ini contoh saja Pak, nggak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Contoh itu apa? Saya kasih contoh, iman di dalam tubuh kita ini kurang lebih seperti watt listrik di rumah kita. Bapak-bapak punya rumah mungkin ya, punya rumah. Kita akan punya rumah, ada listriknya, daya listrik. Ada yang 900 watt, ada yang 1300 watt, ada yang 2200 watt, ya, macam-macam. Ya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita punya rumah, ya mungkin ya lampunya ada 3 lampu, kemudian ada kipas angin 1, ada rice cooker 1. Kita pakai listrik 900 watt, ya mungkin masih cukup. Tapi coba kita tambah banyak alat elektronik, ada AC, ada microwave, ada lampunya berapa banyak gitu kan. Nah, terus banyak macam lagi, ada TV, ya, internet dan yang lainnya. Mungkin 900 watt tadi nggak cukup lagi, maka kalau kita paksakan dia untuk nyala, dia akan jepret listrik tersebut. Nggak kuat dia, ya, turun dayanya. Maka bagaimana? Kita harus ya naikkan lagi atau kita tambah daya. Kalau 900 jadi 1300
Kalau 1.300 jadikan jadi 2.200. Kurang lebih hadirin jamaah sekalian. Iman di dalam tubuh kita ini ya seperti itu. Kalau iman kita ini cuma 900 watt, berat untuk mengamalkan agama. Ya berat. Mungkin kita Islam, ya. Sholat zuhurnya kesorean, sholat asarnya kesorean, cuman sholat subuh dia yang kesiangan. Artinya apa? Semua sholatnya telat. Sholat maghribnya masih di jalan, sholat isyaknya ketiduran. Masya Allah. KTP-nya Islam Pak. Ya, sholat Jumat, Masya Allah. Ya, hari ini sholat Jumat, besok sholat Jumat. Hari ketiga, aduh libur dulu lah sholat Jumatnya. Kan katanya 3 kali berturut-turut kafir. Biar nggak kafir, 3-nya libur. Nanti besoknya sholat Jumat lagi. Kalaupun datang sholat Jumat, Masya Allah, datangnya di akhir-akhir. Khotib sudah naik mimbar kedua, khutbah kedua, dia baru datang. Ya. Dan kalaupun datang, bukannya dengerin khutbah, malah ngobrol. Banyak yang terjadi hadirin jamaah sekalian seperti ini. Ya. Dia orang Islam, dia bukan orang kafir, dia Islam, KTP-nya Islam. Tapi dia berat untuk mengamalkan agama karena kenapa? Imannya rendah. Ya. Maka dia harus tingkatkan imannya biar dia mudah mengamalkan agama. Kalau dalam rumah tadi, watt listrik tadi dinaikkan jadi 1.300 atau 2.200. Maka kalau imannya sudah naik hadirin jamaah sekalian, mudah dia mengamalkan agama. Sholatnya tepat waktu, bahkan berjamaah di masjid, ya. Baca Quran setiap hari, memperbaiki baca Al-Qurannya, ya. Zikir pagi petang, hadir majelis ta'lim. Bahkan kalau meningkat lagi imannya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat nawafil, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, ditambah lagi dengan sholat duha, ditambah lagi dengan sholat tahajud, ditambah dengan baca Al-Quran 1 hari 1 juz, ya. Terus dia untuk meningkatkan imannya hadirin jamaah sekalian. Maka iman ini akan menentukan amalan kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu imannya sudah lost. Bapak-bapak tahu gimana iman lost? Ya lost. Ya, kalau listrik di rumah kita losin gimana tuh? Ya. Kita punya rumah nih, listriknya kita losin. Ya. Unlimited Pak. Bisa pakai apapun kan. Kalau kita ada hajatan, kita losin aja, panggil orang PLN losin. Maka unlimited. Ya, kita bisa pakai misalnya untuk apa yang besar-besar itu, sound yang besar-besar itu. Ya. Nah hadirin jamaah sekalian, sahabat Nabi itu seperti itu. Imannya sudah lost. Artinya apa? Kalau sudah ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nggak pakai tanya-tanya lagi. Makanya kita akan melihat dalam sejarah para sahabat Nabi SAW, ketika pertama kali ayatul khamar Allah turunkan, ya, larangan untuk minum khamar, Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah ketika itu. Maka diriwayatkan hadirin jamaah sekalian, semua sahabat membuang khamar dari dalam rumahnya. Sampai diriwayatkan jalan-jalan di Madinah jalan-jalan di Madinah kemudian jadi basah, tergenang air, karena semua sahabat membuang semua khamar dari dalam rumahnya ketika Allah turunkan ayatul khamar, perintah untuk ya, jangan minum minuman yang memabukkan, khamar. Dan atau misalnya ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk infak, ya, bersedekah dalam perang Tabuk misalnya. Kan perang Tabuk itu dalam sejarah Islam disebut dengan Ayyamul Usr, hari yang berat. Karena Tabuk itu jauh, Romawi, sekarang sudah perbatasan Yordan. Ya, Tabuk itu hadirin jamaah sekalian. Ya, masih negara Saudi tapi sudah perbatasan Yordania. Jauh berapa ratus kilometer, mungkin 500 kilometer lebih. Ya. Hadirin jamaah sekalian, dan perangnya itu dalam keadaan musim panas. Ya, karena orang Romawi itu sudah mau nyerang Madinah, tapi nunggu musim panas reda. Nah, oleh Rasulullah, jangan tunggu mereka serang, kita serang duluan. Wah, itu kehebatan strategi Rasulullah SAW. Ya, perang Tabuk, jauh Tabuk. Maka Rasulullah butuh perlengkapan yang sangat banyak. Maka disitulah Rasulullah minta para sahabat. Biasanya Rasulullah kalau mau perang itu dirahasiakan, mau perang atau tidak. Rasulullah nggak ngomong-ngomong, ya, dirahasiakan dulu biar mendadak gitu. Jadi orang-orang kaget tiba-tiba para sahabat nyerang. Ya. Tapi perang Tabuk ini enggak.
Di luar kebiasaan, dari jauh-jauh hari Rasulullah sudah bicarakan, ayo kumpulkan harta terbaik kalian untuk jihad. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, apa yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku di jalan Allah." Separuh. Banyak Pak, separuh itu. Kita belum tentu sanggup untuk menginfakkan separuh harta kita. Umar separuh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab ketika itu, hari ini Abu Bakar nggak mungkin bisa menyaingi aku di dalam kebaikan, karena Abu Bakar itu selalu terdepan dalam amal soleh, makanya disebut Abu Bakrin, orang yang terdepan di dalam amal soleh. Maka hadirin jamaah sekalian, maka Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku infakkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Kalau Umar separuh, Abu Bakar seluruhnya. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak dan keluarga." Masya Allah, ini keimanan Abu Bakar, Pak. Nggak bisa kita saingin keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Utsman. Maka Utsman bin Affan, hadirin jamaah sekalian, menginfakkan, pertama diinfakkan oleh Utsman 300 ekor unta. 300 ekor unta. Banyak hadirin jamaah sekalian, 300 ekor unta. Kalau kita kalikan saja, satu ekor unta mungkin 30 juta lah harganya hari ini mungkin ya. Kalau kita samakan dengan sapi 30 juta kali 300 berapa Pak? 9 miliar. Ada nggak orang yang pernah sedekah 9M di sini? 9 miliar sekali sedekah. Bahkan ditambah lagi oleh Utsman bin Affan 1000 dinar emas. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Utsman, wahai Utsman, ma yadurruka ba'da hadza." Wahai Utsman, enggak ada satu orang pun yang bisa mencelakai kamu setelah hari ini. Bagaimana Rasulullah sayangnya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan semua sahabat hadirin jamaah sekalian seperti itu. Semua sahabat itu kalau sudah ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW, mereka akan mengatakan, "Sami'na wa ata'na," kami dengar dan kami taati. Karena kenapa? Imannya sudah los, nggak pakai mikir lagi. Kalau sudah Rasulullah katakan jaminannya surga, langsung dilaksanakan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka yang kedua adalah kewajiban kita mengamalkan agama. Bagaimana agama ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ilmu. Kalau ilmu hanya teori, Pak. Ilmu hanya teori, tapi bagaimana ilmu ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Dan untuk mengamalkan ini butuh yang namanya iman sebagai generator kita di dalam beramal. Kewajiban kita yang ketiga hadirin jamaah sekalian, yang terakhir, apa itu? Kewajiban kita yang terakhir yaitu mendakwahkan agama atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau engkau menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kaki-kaki kalian. Maksudnya Allah akan berikan kemenangan kepada kalian. Maka hadirin jamaah sekalian, kita punya kewajiban untuk mendakwahkan agama. Ngajak orang lain untuk taat agama. Dakwah ini tugas kita individu muslim, bukan hanya tugas ustadz. Kalau tugas ustadz, kasihan ustadznya, Pak. Ustadznya sedikit, jamaahnya banyak. Tugas kita dakwah. Tapi kalau fatwa, memberikan ilmu, memberikan fatwa, ini tugas ulama, nggak boleh sembarangan. Kalau memberikan fatwa, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah, ini bid'ah, ini haram, itu tugasnya para ulama. Tapi kalau dakwah, ngajak orang, ayo kita sholat ke masjid, ayo kita taat kepada Allah, ada yang maksiat kita kasih tahu, jangan sampai kalian maksiat. Ini tugas individu kita, setiap muslim. Dan hadirin jamaah sekalian, para sahabat itu tahu tugas mereka ini adalah dakwah, mengajak manusia kepada Allah, memperjuangkan agama Allah.
Makanya kita akan melihat dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah sahabat Nabi itu ada 128.000 sahabat. Jumlah sahabat Nabi kurang lebih ada 128.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sahabat Nabi yang dimakamkan di Mekah dan Madinah itu nggak sampai 10.000. Sahabat yang dimakamkan di Mekah dan Madinah tidak sampai 10.000. Yang lainnya di mana dimakamkan? Di luar Mekah dan Madinah. Ada yang makamnya di Irak, ada yang makamnya di Syam. Di Irak ada Imam Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud. Di Syam ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Mu'az bin Jabal, ada Bilal bin Rabah. Ada makamnya sampai ke Mesir, ada Amr bin As. Sampai ke Turki. Ada makam sahabat di Turki. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, Turki. Ada makam sahabat di Maroko. Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib. Maghrib itu barat. Ujung baratnya benua Afrika itu Maghrib, Maroko. Nyebrang dari Maroko sudah Andalusia, Spanyol. Ada sahabat yang dimakamkan di situ. Siapa namanya? Walid bin Uqbah radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok sahabat? Mereka tahu sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya besar, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya besar. Tapi kenapa kok mereka meninggalkan Masjid Nabawi, meninggalkan Masjidil Haram? Karena ada pahala yang lebih besar daripada sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram. Apa itu? Memperjuangkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal haji." Apakah kalian jadikan siqayatal haji, memberikan minuman kepada orang yang menunaikan ibadah haji, wa imaratal Masjidil Haram, dan memakmurkan Masjidil Haram, kaman amana billah, sama seperti orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka, la yastawuna indallah, enggak sama di hadapan Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi hadirin jamaah sekalian, sahabat itu nyebar untuk apa? Tujuannya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini punya tugas yang mulia. Apa itu? Ngajak manusia kepada Allah, dakwah. Semampu yang kita punya. Kalau kita di kantor, gimana kita dakwah kepada orang-orang di sekitar kantor kita? Tugas kita dakwah, bukan hasil Allah yang tentuin. Tugas kita hanya berdakwah. Kalau kita sebagai kepala keluarga, bagaimana rumah kita ini semuanya taat kepada Allah? Kalau kita di lingkungan sebagai ketua RT, bagaimana RT kita ini orang-orang yang taat kepada Allah? Apapun tugas kita, apapun posisi kita, kita adalah da'i. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita itu seorang da'i sebelum kita menjadi segala sesuatu apapun. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada 3 kewajiban kita terhadap agama. Yang pertama, belajar agama. Yang kedua, mengamalkan agama. Yang ketiga, mendakwahkan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.